Halo, belajar bersama kembali dengan saya Fahril Fanani. Video kali ini membahas tentang materi infrastruktur air hujan atau drainase untuk mata kuliah Sistem Infrastruktur. Materi ini akan menjelaskan klasifikasi dan jenis drainase, pola dan bentuk jaringan drainase, serta teknologi dan perencanaan infrastruktur air hujan atau drainase. Infrastruktur air hujan atau drainase adalah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengalirkan air hujan dari permukaan perkotaan. Drainase adalah jaringan, seperti parit atau saluran, yang berfungsi mengalirkan kelebihan air hujan. Fungsi utamanya adalah mencegah genangan dan banjir, serta mengelola limpasan. Sistem drainase memiliki hierarki. Saluran tersier menerima air dari drainase lokal. Saluran sekunder menerima dari tersier dan limpasan sekitar. Dan saluran primer sebagai saluran utama yang menerima dari sekunder dan bermuara ke badan air. Berdasarkan sejarahnya, drainase ada dua jenis, drainase alamiah yang terbentuk alami, dan drainase buatan yang sengaja dibuat dan memerlukan bangunan penunjang seperti gorong-gorong atau pipa. Berdasarkan letaknya, ada drainase permukaan tanah yang mengalirkan air di atas permukaan tanah, dan drainase bawah permukaan tanah yang mengalirkan air melalui media di bawah tanah, seperti pipa. Berdasarkan fungsinya, ada single purpose yang mengalirkan satu jenis air buangan saja, seperti air hujan. Ada pula multipurpose yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan, baik secara bercampur ataupun bergantian. Berdasarkan konstruksinya, ada konstruksi terbuka yang cocok untuk air hujan di area luas. Ada juga konstruksi tertutup yang umumnya dipakai untuk air kotor atau saluran di area tengah kota. Dalam perencanaan, dikenal beberapa pola jaringan drainase. Slide ini menunjukkan 6 pola utama, yaitu siku, paralel, grid iron, alamiah, radial, dan jaring-jaring. Pola siku seperti yang digambarkan dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai. Ciri khasnya adalah sungai sebagai pembuang akhir berada di tengah kota. Pola paralel. Pada pola ini, saluran utama terletak sejajar dengan saluran-saluran cabangnya. Saluran cabangnya atau saluran sekundernya biasanya cukup banyak dan berukuran pendek-pendek. Pola grid iron. Pola ini cocok digunakan untuk daerah di mana sungai terletak di pinggir kota. Karena lokasinya di pinggir, saluran-saluran cabang akan dikumpulkan terlebih dahulu pada sebuah saluran pengumpul, baru kemudian dibuang ke saluran utama. Pola alamiah. Pola ini terlihat mirip seperti pola siku. Perbedaannya adalah beban atau volume air yang ditampung oleh sungai pada pola alamiah biasanya lebih besar. Pola radial. Pola ini sangat khas untuk daerah berbukit. Karena topografinya, pola saluran akan terlihat memencar ke segala arah dari satu titik pusat di puncak bukit. Pola jaring-jaring. Pola ini memiliki saluran-saluran pembuang yang mengikuti arah jalan raya. Pola ini sangat cocok diterapkan untuk daerah perkotaan dengan topografi yang datar. Bentuk saluran disesuaikan dengan debitnya. Bentuk trapesium dan 4 persegi panjang digunakan untuk menampung debit besar, sedangkan bentuk segitiga dan setengah lingkaran digunakan untuk debit air hujan yang lebih kecil. Pengelolaan air hujan modern juga melibatkan infrastruktur hijau, seperti rain garden atau green roofs. Ini adalah bagian dari konsep Sustainable Urban Drainage Systems atau SUDS, yang bermanfaat mengurangi limpasan dan meningkatkan kualitas air. Limpasan air hujan di perkotaan dapat membawa polutan, seperti logam berat dan minyak. Jika air hujan ini bercampur dengan air limbah, maka dapat meningkatkan kontaminasi dan mempersulit proses pengelolaan di instalasi pengolahan. Selain polutan kimia, limpasan air hujan juga berisiko membawa kontaminasi mikroba, seperti E. coli, yang bersumber dari kotoran hewan atau limbah domestik. Ini adalah risiko kesehatan serius di perkotaan yang sistem drainasenya tidak terpisah. Ada 3 tantangan utama pengelolaan air hujan di perkotaan. Pertama, urbanisasi yang terus mengurangi lahan resapan alami. Kedua, pencemaran air akibat sistem drainase yang masih tercampur. Ketiga, peningkatan risiko banjir akibat hujan ekstrim dari perubahan iklim. Sebagai solusinya, ada berbagai teknologi yang bisa diterapkan. Misalnya, teknologi pemanenan air hujan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan kembali air hujan dalam keperluan non-konsumsi, seperti menyiram tanaman atau mencuci mobil. Ini adalah ilustrasi rainwater harvesting. Air hujan dari atap ditampung dalam tangki, disaring,
lalu dipompa untuk dimanfaatkan kembali dalam keperluan non-konsumsi, seperti menyiram tanaman atau mencuci mobil. Teknologi drainase berkelanjutan lainnya mencakup drainase permeable, seperti paving yang bisa meresapkan air, ada juga sumur infiltrasi untuk mengisi ulang air tanah, serta Smart Stormwater Systems yang menggunakan sensor dan IoT untuk mengontrol aliran air. Dalam perencanaan drainase, kita harus menghitung debit limpasan. Perhitungan koefisien limpasan CI sangat ditentukan oleh tutupan lahan atau tata guna lahan di atasnya. Debit limpasan Q dihitung dengan rumus Q sama dengan 0,278 dikali CI dikali I dikali A, di mana Q adalah debit aliran air limpasan dalam meter kubik per detik, CI adalah koefisien limpasan, I adalah intensitas hujan dalam milimeter per jam, dan A adalah luas daerah pengaliran dalam kilometer persegi. Tabel ini merupakan nilai indeks nilai CI untuk berbagai tata guna lahan sesuai Permenlehon Nomor 17 Tahun 2009. Dari materi ini, kita dapat memahami bersama bahwa pengelolaan infrastruktur air hujan yang tepat dan terencana sangat krusial untuk mencegah bencana banjir dan mendukung kehidupan perkotaan yang berkelanjutan. Terima kasih atensinya, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman kita bersama. Salam sehat dan bahagia selalu.